kita sudah sampai di lokasi, tepatnya di Kampung Sawah. Langsung aja kita menemui sang pemilik peternakan atau farm ikan hias ini. Assalamualaikum, Pak Dayat. Tadi udah dari pagi dari sini. Dan Pak Dayat. Soliter, dimanapun yang berada, kita udah diterima dengan baik sama Sohibul Peternakan, penangkaran hias ini. Kita langsung sapa aja, dengan siapa kita berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Dengan Dayat. Dengan Kang Dayat. Oke. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Ini Kang Dayat. Iya. Sebenarnya kan kita emang udah ngobrol jauh hari kan. Jadi kebetulan emang pada kesempatan kali ini kita dari Dewatar semua berkesempatan hadir. Alhamdulillah diterima dengan baik di sini. Dengan cuaca agak gerimis ya, gerimis mengundang ya kan. Kurang bersahabat, tapi insya Allah kalau hujan itu kan mendatangkan berkah ya. Insya Allah perjumpaan kita sudah termendekati ini berbuah keberkahan. Ya. Amin ya. Jadi kita akan sedikit berbagi buat para soliter di sana, terutama di konten kita kali ini yaitu misoler. Apa misoler? Putra sahabat Liwet. Yang mana konten ini memberikan tayangan-tayangan yang sifatnya usaha-usaha skala menengah, kecil dan semuanya yang ada di sekitar Bogor terutama itu. Nah, kebetulan kali ini ya kita berkunjung ke tempatnya Kang Dayat ya, untuk sedikit belajar lah kita semua. Kami di sini belajar dan sedikit berbagi sama mereka soliter di sana terkait apa sih seluk-beluk beternak ikan hias gitu. Baik, Kang Dayat, kalau boleh tahu, Kang Dayat ini menggeluti dunia perikan hiasan itu dari kapan? Itu udah 9 tahun yang lalu. 9 tahun berarti 2011. 2000. Ya 2011 ya kurang lebih ya. Pertengahan ya. Awal berangkat dari hobi atau coba-coba atau gimana? Dari hobi. Hobi sebenarnya. Iya, hobi. Nah, setelah hobi itu terlintas apa? Jadi usaha gitu. Usaha. Menyalurkan hobi Ya, biar akhirnya menghasilkan. saya pernah sewa juga di Pasar Baru. Pasar Baru. Lapak. Oh, lapak itu. Oh, yang terkenal itu ya. Lapak-lapak itu. Sewa sampai 2 tahun di situ. Setelah di sana keteter ikan kan. Jadi saya terjun ke budidaya. Budidaya. Oh, kalau dulu Kang Dayat ini cuma sempat berdagang ya? Mendagang, beli, jual. Oh, jual. Belum terpikir tuh untuk membudidayakan. Belum. Oh, begitu. Jadi makanya di 2011 itu mulai terpikir. Terpicu dari stok susah nih Stok ternyata. susah, Akhirnya susah. gimana Barang caranya kekurangan. kekurangan. Berarti untuk awal-awalan ilmunya itu belum ini ya. Awal-awalan belum. Karena paham ya? sifatnya saya menjual. Oh, menjual aja. Menjual dulu itu. Karena saya terjun ke budidaya, ya belajar ke teman-teman yang sudah paham, senior sambil belajar tanya-tanya, ya, akhirnya begini tahu. Jadi ya 2011 9 tahun ya, waktu yang ya lumayan ya, nggak lama butuh dengan istiqomahnya tetap di ikan aja udah hebat gitu ya kan. Tapi berbuah manis gitu ya. Kalau boleh tahu, selain di sini kebetulan ini namanya Kampung Sawah. Kampung Sawah ya. Brandednya nama di sini apa? Farm Kampung Sawah. Farm Kampung Sawah. Ya. Jadi soliter, ini Kang Dayat, seperti saya bilang tadi, ya pemilik atau owner dari Farm Kampung Sawah. Nanti yang penasaran kita akan kupas tuntas. Jenis ikan apa dan sebagainya nanti kita bisa menghubungi kalau pengen tahu mau beli ataupun mau apa, nanti enggak bisa dihubungi buat nomor ini. Lanjut Kang Dayat untuk berikutnya. Itu dari histori ya, latar belakang mengapa Kang Dayat terjun ke dunia perikan hiasan gitu ya. Nah, kami di sini sama menyimak ya teman-teman ya, menyimak. Jangan nyamuk dong. Nyamuk kan gini berarti kita nyimak. Jadi sebagai ilmu buat kita ya kan.
entah kita udah bosan kerja gitu kan, aku sudah di rumah pengen wirausahain, merupakan Salah satu solusi. peluang ya, Peluang. alternatif untuk berwirausaha. Insya Allah di sini kita akan berbagi ya ilmu sekecil apapun yang kita coba bagikan, kan lihat ya. Nggak ada yang tutup kan lihat ya. Iya, betul. Demi kebaikan. Selanjutnya kan lihat konsentrasi nih, katakanlah produknya, katakan ikan hias ini yang dikembangkan tuh ikan jenis apa aja Kang? Itu sementara di sini yang dikembangkan tuh ada 3 jenis. Satu platis, terus molly, dan yang ketiga jenis ikan-ikan alligator. Alligator Atau CAE. CIA. Bukan CIA Bukan. yang polisi luar negeri, Amerika bukan? CAE. CAE. Cina, Chinese alligator. Chinese alligator. Jadi emang ikan perang asli endemiknya Cina ya. Iya. Oke. Nah, jadi sementara itu aja ya. Iya. Sementara itu aja. Nah, selama berproses ada kendala nggak? Kendala sih ada. Ada. Pasti ya. Ada pasti ada. Secara umum lah gimana? Bisa saya tahu nggak Ya, soal itu? kendalanya pertama itu di musim kemarau. Kemarau? Jadi kemarau itu bagaimana caranya air harus selalu tersedia. Jadi kita ngatur airnya sedemikian rupa supaya air terpenuhi di sini. Jadi Bapak Kang Dayat ini termasuk pawang air dong? Ulu. Ya. Jadi dengan kondisi yang ada, gimana caranya air tetap tersedia, Iya. ikan tetap hidup, Iya. dapur tetap ngebul. Nah, itu yang hau penting. ngebul ya. Hau ya. Hau apa hau? Hau tuh. Tungku api. Iya. Kata Mang Dirman mah itu apa? Lu jangan sampai timbulin keeng. Oke, berarti itu kendalanya ya. Itu ya. Pertama di alam, berarti ini Iya. faktor eksternal ya. Iya, Jadi iya. air gitu ya. Air. Dan untuk perlakuan ikan kayak tadi kan pleti ya. Pleti, apa sih? Molly, alligator. Nah, molly. Nah, dari ketiga jenis ikan tadi ada yang keunik-unikan karakteristiknya seperti apa nih? Kita mulai dari pleti kan. Kalau plati itu cenderung memanjang, Memanjang, bukan memendek. Apanya? Postur tubuh memanjang. Memanjang. Terus warna lebih terang. Lebih terang. Nah, kalau molly itu warna cuma 2, rata-rata 2, kuning sama hitam. Tapi itu jenisnya jenis sama kayak apa tuh? Bisa gambaran umum nggak gitu? Jenis. Molly pleti itu ikan bungreng atau apa jenis gimana? Bolehnya secara umum ya. Kalau itu platis itu dia Kalau nama di kampung lah, kalau belum jadi bermutasi warna apa namanya? kayak cingir putri ya. Cingir putri. Kayak cingir putri. Cingir putri. Oh ya Itu ikan bahasa lembur ya. bahasa kampungnya. Militer mungkin ada yang tahu ya. Kalau orang Sunda udah nggak aneh. Cingir itu kan kelingking, putri itu Putri kayangan. putri itu kan Idaman. putri. Cingir putri. Berarti digambarkan cingirnya putri, berarti yang ikan yang indah gitu. Yang ada ekornya itu Kang ya? Iya, itu ekor pedang. Ekor pedang. Perisai. Nah, tapi kan kalau Swordtail. tapi itu cingir putri mungkin itu bentuk aslinya. Pleti itu kan merupakan mutasi atau perkawinan Ya, silang atau karena gimana? namanya juga Laukias, berarti kan Laukias itu banyak warna, banyak karakter, banyak jenis. Jadi ini sudah campuran. Kalau aslinya ya pasti seperti itu. Oh. Jadi ini hasil hibrid, silangan. Jadi warna-warni. Gitu. Jadikanlah hidup lebih berwarna-warni. Misalkan saya beli indukan warna merah. Nah, saya beli lagi satu lagi yang warna yang mahal. Nah, saya silang biar padu. Jadi yang mahal, yang murah jadi kakak, itunya gitu. Karakter si warna. variasi gitu. Variannya jadi bertambah gitu. Sorry, dari fisiologis atau bentuk Fisik tulang, gitu. kayak pinsnya ya, apa pins itu sayap ya, sirip ya, Ah. sirip, tulang punggung itu akan mengikuti ya. Tapi itu perlu proses penyilang itu Panjang lah ya prosesnya. Panjang. Minimal gambarannya ketika kita menyatu padukan, mengawinkan kan namanya menyilangkan dua jenis ikan yang berbeda, tapi dalam satu jenis, satu spesies ya, akan bermutasi warnanya ya. Iya. Oh, Betul. seperti itu. Itu pleti sama molly ya. Nah, tadi ada CIA. CIA itu kan berarti ada Chinese-nya, berarti dari Tiongkok sana dong. Iya. Nah, bisa masuk ke sini gimana ceritanya? Itu Naik pesawat? awalnya itu kan ikan itu ada didatangkan dari sana lewat eksportir. Seperti Awal itu sekitar tahun 95. 95. Cuman dulu masih mahal dan saya sempat beli dulu di Racer
Racer itu apa? Eraser itu yang di Cibinong. Oh, racer itu yang di LIPI ya? Lipi, Racer Lipi itu sempat ukuran 5 cm 50.000. Itu segede gitu yang ada di situ 50.000. Nah, karena perjalanan saya ingin budidaya, ternyata CA itu susah. Ternyata perlu disuntik. Gitu. Budidayanya lewat suntik. Nah, kenapa nih? Disuntik, apakah dia sakit atau gimana? Ya kalau disuntik kayaknya enak dia. Iya. Oh jadi Jadi baranahan gitu. baranahan itu berkembang biak, Berkembang beranak biak. pinak lah ya. Iya. Oh berarti pengertiannya kalau mengikuti ekologi atau habitat di negara kita yang dengan Tiongkok, dia tuh nggak bisa berkembang biak Nggak bisa secara alamiah. berkembang secara alamiah. Harus ada inseminasi Ah, buatan. Harus bukan. Inseminasi buatan, maaf. Harus ada istilahnya perangsang. Perangsang. Ya itu lewat suntikan itu. Suntikan tadi ya. perangsang bawah. Ya ada zat tertentu lah ya Iya. yang buat merangsang. Kayak papri mau pakai apalah ada banyak. Lanjut ke peleti moli Lanjut. sama alligator ya. Kita tadi masih CIA itu ya. CIA ya. CIA. Nah, tadi kan harus disuntik dengan zat tertentu untuk apa namanya? Untuk merangsang ya, biar dia mau berkembang biak. Ya betul. Tentunya yang disuntiknya itu kan jantan dan betinanya kan, Betul. gitu kan. Dan tentu dengan kriteria tertentu pemilihannya tadi kan, Iya, betul. sebagai apa namanya indukan. Bagi Anda para pehobi pemula yang baru mengembang atau di rumah koleksi ikan hias ya kan, atau mau nambah koleksinya yang berjenis pleti, moli dan CIA, alligator tadi, Banyak boleh. silangan-silangan ya. Banyak silangan-silangan di sini dengan Baru. perpaduan warna yang banyak lah ya. Banyak. Yang banyak nanti boleh kita ada harga spesial ya kan, insya Allah bisa kontak kita di Instagram kita juga karena kita emang udah kerjasama ya Kang ya. Ya. Kita ikut memasarkan juga produknya beliau atau ikan hias ini, boleh hubungi kita atau mau langsung ke Kang Dayasnya juga mangga, harga sama jauh beda. 5 detailnya ada gimana boleh dikepoin aja di Instagram kita di bawah ini ya. Lanjut Kang. Ya, siap. Ada teman-teman yang lain nih yang pada cengok nggak jelas, ada pertanyaan. Saya mau nambahin dikit. Ini buat soliter semua nih yang baru bergabung di channel kita atau mungkin yang masih sebelumnya udah gabung. Terus tonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Wetter yang akan datang. Like, share, dan komen. Terima kasih. Iklan. Sekilas iklan. Lanjutnya. Itu selanjutnya tadi kita udah nyebutkan jenis ikan ya, jenis ikan. Nah sekarang kita ngomong sistem penasaran, sistem pemasaran. Nah otomatis akan kan menghasilkan ikan sekian ribu dan apalagi, saya tanya dulu, satu ikan itu memijah itu bisa berapa anakan? Moli lah katakan. Kalau moli itu bisa 40 sampai 50 ekor. Satu ekor. Jadinya anaknya. Anaknya. Itu dalam kurun waktu Dalam kurun waktu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu beranak. Beranak lagi terus. Terus seminggu beranak, seminggu beranak. Lebih cepat berarti ya. Lebih cepat. Itu dari satu ikan. Dari satu ikan. Itu kan Kalau 10 ikan, Tiga kali, Pak. 3 kali. Maaf ya. Maaf ya, Bapak. di sini Pertanyaannya ada relevan, Pak. berapa indukan, Pak? Pada ya. Indukan Kurang lebih. kalau di sini bisa ribuan. Ribuan indukannya. Makanya kolam ini bisa nampung sebulan itu 20 sampai 25.000 ekor. 10 per bulan. Per bulan. Oh, Amazing ya. Amazing. Nah. Itu moli ya. Yang tadi sempat kita ngobrol di luar konteks tadi kan kita ngobrol ada yang 4.000 ada 1.000 tuh. Itu alligator. Alligator. Alligator itu jumlah telurnya itu banyak. Banyak satu ekor. Perutnya gede kayak siapa? Enggak ada kecil. Oke, alligator lebih banyak. Lebih banyak. Satu ekor biasa 1.000. 4.000. 4.000. Lebih, malah. Kalau telur itu puluhan ribu. Puluhan ribu. Satu ekornya. Iya. Oh, Cuman kan nanti ada setelah jadi larva itu kan di kolam ada tingkat kematian. berapa persen ya kematian? Persentase biasanya yang hidup itu 30 sampai 45%. Itu dengan perlakuan kita yang udah standar ya kan. Ya. Apalagi yang serampangan baru. Nah, makanya nanti kalau Anda mau coba mengembangbiakan, tahu lebih detail dan mengurangi resiko kematian, bisa kontak lagi ke Instagram kita atau ke nomor Kang Dayat yang kita beri lagi. Lanjut Kang Dayat ya. Ya, Tadi itu kita nyinggung masalah pemasaran gitu ya, kita soal pemasaran. Nah, udah kemana aja ikan Dayat ikan Ya. jalan-jalan nih? terutama ini ikan Pasar lokal ada yang pasar mana? lokal ini pasar Parung. Warung. Rata-rata ini pasar Parung sama Sawangan, Depok. Terus Bekasi ada, Cianjur. Itu yang lokal-lokal, Jawa juga Jawa. ada lah itu. Daerah mana Jawa tuh? Jawa Tulung Agung bisa.
Jawa Tengah ya. Jawa. Timur belum? Ke Bali ke sana belum ya? Soalnya di Jawa itu Blitar sama Tulungagung pusat. Oh, Kalau pusat? saya selalu pusat itu. Oh, jadi pemain besarnya, grosirannya ya. grosirannya. Jadi selama ini belum ke retail ya. Nah, kalau yang biasa-biasa ya yang toko-toko pada sini. Oh, tapi nggak menutup kemungkinan kok, Kang Dayat, ketika mungkin nanti soliter di rumah, oh terinspirasi gitu kan, pengen juga nih koleksi ikan hias gitu, beli ke tempat sini juga Bisa, ya? bebas. Bebas ya. Buat Alamatnya hobi. alamatnya di mana, Kang? Buat ke sini. Alamatnya Parakan Kampung Sawah. Kepada Kampung Sawah. Parakan Kampung Sawah. Kalau di internet udah ada spot ini nggak? Ada. Apa namanya? PAM Kampung Sawah. PAM Kampung Sawah. Nah, cukup klik di Google Map, PAM Kampung Sawah, insya Allah nanti akan dikasih sama Mbah Google, kasih tahu arah ke sini. Nanti boleh datang langsung ke sini, atau di detailnya tanya-tanya dulu ke kita deh di Instagram kita, di Twitter, ya. Seperti itu. Oke, itu pemasaran, berarti itu lokal. Tapi ada yang udah main ke luar negeri? Saya keluar negeri Secara ada, cuman saya nggak langsung. nggak langsung, jadi ngirim ke eksportir. seperti udah sampai kemana tuh? Di Itu Kanada? eksportir sih teman saya ke Amerika. Amerika. Amerika mana nggak tahu ya? Itu luas sih Amerika. BBC bukan? Ya pokoknya Amerika lah. Bogor bagian Surabaya. Iya. Oke, berarti terutama jenis ikan yang moli, yang pelati apa ya? Pelatis, rata-rata pelatis. Yang pelatis ya, yang kayak ikan cingir putri itu ya? Iya, ya pelatis itu mereka senang warna-warni. Oh, warna-warni. Berarti Apalagi ya sekarang musim pandemi, jadi jadi otomatis orang-orang di rumah kegiatannya ya bongkar pasang aquascape. oh, Jadi laku di sana. tapi emang berarti secara iklim atau sama dengan kita? Cocok aja di sana. Karena kan orang sana pintar juga untuk menetralkan pH, menyesuaikan pH. Oh, mereka didukung dengan teknologi Nah, mereka, betul. walaupun secara iklim berbeda dengan kita, iya, mereka betul. ada alat lah Ah. untuk menetralisir katakan pH dan sebagainya. Iya. Nah, Sampai-sampai kan untuk di sini kan kayak daun gitu ya. Ketapang, Ketapang. Mereka itu daun ketapang sudah seperti teh celup. pengertian diminum, Kalau enggak, maksudnya kalau ke akuarium itu kan di teh celup aja gitu. Jadi kita kan enggak di pakai air di Oh. itu kan direndam. Hmm. Mereka mah enggak. Oh, jadi kalau mereka di sana itu Sudah. bocorannya diekstrak gitu, diekstrak kayak teh celup. Gitu. Tinggal masukin. Merek egg gitu kan suka sering di rumah tuh, celupin. Nah, di mereka tuh untuk, jadi emang fungsi daun ketapang itu buat apa sih, Kang? Untuk penyetabel pH, terus antibody buat. Nah, kalau kayak teman-teman kita termasuk saya nih, ketika diri nggak stabil nih, galau. Itu minum air cupang sama air itu aja. Jangan dicoba. Don't try at home, jangan. Jadi, Bisa ya? iya, jadi Bisa paling ya. Bisa gila. tapi yang jelas betul. Jadi nggak hanya kabar belaka ya, Iya. nggak hanya jadi masalah ketapang itu emang untuk menetralisir pH. Bisa pengertiannya bisa menurunkan atau menaikkan pH kan? Stabil. Stabil itu standar berarti kan. Iya, Sesuai pH yang trapo ada. lah karakteristik gitu kan. Ya pengertiannya Misalkan ada misalkan pH 6. Iya, maksudnya kalau kita ngomong trapo kan ada step up, step down Nah, gitu kan. gitu. Kalau ini mah ke atas boleh, ke bawah boleh. Iya. Tergantung kondisi kan. Iya. Karena memang tanah juga mempengaruhi ya Kalau- tingkat keasaman ya. Iya, betul. Oke, itu apa info menarik kan? Berarti Amerika sana pun daun ketapang dipakai buat menstabilkan Memang dari sini itu. pH teman-teman. pH apa namanya? pH air, dan bahkan kita harus patut berbangga diri daun ketapangnya diekspor dari Indonesia gitu kan. Karena dan mereka di apa namanya? Dibentuk bagaimana rupanya biar gampang digunakan, yaitu dengan diekstrak, tinggal dicelup kayak teh celup seperti itu. Itu sisi menariknya ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara keekonomisan atau dalam suatu usaha apapun, pasti akan bersinggungan dengan hal yang lainnya. Daun ketapangnya laku gitu ya kan. Nanti orang juga bisa menciptakan lapangan usaha pakannya dan lain sebagainya ya kan. Termasuk Melebar jadinya gitu. melebar pokoknya insya Allah ya. Ketika suatu kebaikan dibuka, dibagikan, akan berbuah kebaikan seperti Mang Aceh bilang tadi. Iya benar. Oke. Selanjutnya pemasaran ya, berarti ikan akang itu udah lokal, internasional ya, udah jalan ke sana walaupun Iya. nggak secara langsung ya, Iya. eksportir yang nyampe ke sana. Nah, tadi sempat dengar bahwasanya akang juga membuka keran untuk plasma ataupun apa namanya franchise lah, gambaran orang selesai tahu mungkin ya, dalam artian jadi Bermitra lah. bermitra dengan siapapun di sana nanti. Ada syarat dan ketentuannya berlaku, gimana bagi teman-teman katakanlah penghobi ikan hias mau mengembangbiakan jenis ikan hias
Nah, di sini menyediakan indukannya Kang ya. Indukannya yang tentu yang laku di pasaran versinya PAM Kampung Sawah ini. Nah, itu syaratnya gimana Kang? Jika ada soliter ataupun siapapun yang berminat untuk menjadi mitra PAM Kampung Sawah ini. Syarat yang pertama tentunya ya harus dia hobi. Ya, dia hobi terus sudah berpengalaman lah di Nggak nol bener gitu ya. nol bener, soalnya kalau dia toh belum mengenal ikan itu nanti susah. Dia tuh Bisa nol butul gitu ya. Jadi minimal harus tahu ikan, pengalaman ikan, nanti bisa bekerja sama Seperti itu. dan hasilnya pun nanti bisa kita beli lagi. Oh begitu. Oh jadi gini, berarti ketika si X katakan atau si A mau bermitra dengan PAM Kampung Sawah ini, nanti dengan syarat dia itu emang udah katakan udah punya syarat punya kolam atau gimana? Kolam ya. Berapa kali berapa Kang? Gambaran aja nih. Kalau itu Minimal lah ya. Pelatih moli kolam paling kecil 4x5. 4 kali 5 meter. Ada berapa kotak tuh? Kalau mau panen per minggu itu ya bisa 6 sampai 7 kotak. Nah, alasannya kenapa tuh Kang? Bisa 6 atau 7 Karena buat apa tuh? pelatih moli itu kan 1 minggu sekali ngeluarin anak. Heeh. Jadi kita ngambil 3 kali anakan. Heeh. Jadi kan 20 sampai 21 hari. Hmm. Jadi kalau 3 kali anakan itu otomatis penyortirannya ada 3 ukuran. Oh gitu. Ada 3 ukuran. Jadi nggak nyampur. Jadi kalau selamanya ditaruh di situ indukan, nanti silang jadi jelek hasilnya. Oh begitu. Makanya nanti indukan pindah lagi sampai ke 7 atau 6 kotak yang terakhir nanti yang itu gede. Berarti Jadi 2 bulan pas ini yang ini 2 bulan gede panen. oh jadi indukan itu justru yang nomadennya indukannya Kang? Iya. Anaknya pindah tuh. bertelur. Anaknya di situ anaknya. Bertelur ini kan seminggu bertelur. Mamahnya papahnya pindah kotak lain. Per 20 hari Per pindah. 20 hari pindah lagi. Per 20 Ini pindah lagi. Jadi dia tiap kotak itu ninggalin anak. Ninggalin anak. Ninggalin anak dan anak. Nah nanti kita kasih udah mungkin udah tahu kan kotak ini minggu kapan udah ada ya panen ini dulu. Taruhlah misalkan kenapa 6 atau 7 gitu kan. Soalnya kan perpindahan dari 6 20 hari. 20 kali 6 berapa? 2 kali 6. 120 berarti berapa? 2 bulan kan? Iya. Nah, berarti pas 2 bulan. Berarti hasil yang pertama itu kolam pertama panen 2 bulan. Nah, dengan Bisa ketentuan diangkat. diangkat, disortir, nanti ada 2 ukuran, 3 ukuran. Karena 3 kali anakan. Nah, yang ukuran pertama lahir itu yang siap panen. Oh iya. Standarnya harus 7 kolam atau Iya, memang minimal 6 sampai 7 kolam. minimal itu minimal. Ya, maksudnya dalam mengantisipasi tadi. Jadi nanti anak kan gini, nanti kan muter terus itu kan. Nanti kalau muter habis di sini kolam ke-7 misalkan. Kan nanti mau dipindahin kemana kalau ini ke panen? Iya, paham. Gitu. Oke, Jadi muter lagi terus. Siap. Iya, Semakin banyak kolam semakin bagus berarti ya. Nah, itu kalau kita punya kolam minimal 30 sampai 40 kolam ini, itu bisa ya 15 sampai 20 ribu lah. Ya, Per 2 minggu. Paham. Berarti nggak semata-mata ya. Jadi ada standarnya minimal 6 kotak yang 4 kali 5 itu tujuannya itu untuk pas pemijahan pindah. Ya nanti kita mau manen tuh seminggu sekali juga bisa gitu. Pokoknya kalau kita sudah petani ikan ya. Kalau sudah tangan atau kaki sudah roromehen, itu berarti udah berhasil. Muka apa kaki yang orang kan? Kita udah roromehen. Udah sembuh lagi. Ngerti enggak? Jadi pengertian jangan nakutin dong Kang. Jadi kesannya kan ketika nanti ada yang mau nyoba berkecimpung ke dunia ikan hias, wah siapa kaki roromehen nih, kayak gitu. Mending kalau kaki gua roromehen. Kecuali Mang Didi nih, kalau Mang Didi kan udah kuat. Oh, Mang Didi, Mas Mang Didi. Didi mah udah kuat. Cuma antibodinya kuat ya, Mas. Udah kuat. Nah, berarti begitu. Kan ada gini kan, tadi kan syaratnya satu ya, punya minimal ada 7 atau 6 kotak 4 kali 5 itu yang bisa dijelaskan sama Kang. Nah, ada hal lain Kang, persyaratannya. Hal lain persyaratannya ya pokoknya Jenis ikannya gimana? Jenis ikan ya. Bukan dari sini. Kalau mau bermitra harus dari sini. Oh iya. Misalnya ikannya jenis ini biar saya angkat kembali kan biar laku. Oh iya. Ini kan pengertiannya kan bermitra ini kan ketika ada akan kehabisan stok untuk ngirim. Jadi ada plasma atau di mitra iya. itu. Oke, itu seperti itu ya. Ya. Jadi soliter seperti itu ternyata. Saya juga baru tahu sebenarnya kan. Seluk-beluk perikanan itu belum, nanti kita akan berbicara masalah ada istilah kawin suntik, kawin air dan sebagainya. Nanti kan kita coba sama-sama pelajari kan. Terima kasih. Sementara semoga tayangan kita ini bermanfaat buat Anda semua. Kita ketemu lagi masih di episode Tanah Ikan Hias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bere daang sungu padang ge kayak Nah, siap tenang. jeung amplopna geus ya. Sia tah mah nih kitu nya. Tog mah.